Sobat Fobi, minggu lalu kita mendengar kabar duka bahwa Ratu Inggris Ratu Elizabeth II telah wafat di usia 96 tahun. Menanggapi kabar ini, reaksi publik beragam. Meskipun kerajaan Inggris punya banyak skandal dan cerita gelap seperti peninggalan imperialisme dan kolonialisme di mana-mana, tapi juga tidak sedikit loh yang memang betul-betul merasa kehilangan figur Ratu Elizabeth. Bagaimana tidak, beliau ini menduduki tahta selama 70 tahun lebih. Artinya, Ratu Elizabeth adalah Ratu Inggris yang menjabat paling lama. Di survei tahun ini, 2022, menunjukkan bahwa lebih dari 60% rakyat Inggris itu masih mendukung raja atau ratu sebagai kepala negara. Bahkan keluarga kerajaan masih didukung oleh mayoritas rakyatnya, walaupun pemerintahannya tetap dipimpin oleh Perdana Menteri. Ini sebetulnya hal yang menarik untuk kita pikirkan bersama. Di tengah dunia modern yang semakin demokratis, kok bisa ada seorang ratu yang masih didukung dan bahkan dicintai rakyatnya? Nah, karena penasaran dan kebetulan saya juga sudah lama memerhatikan sistem monarki konstitusional Inggris ini, maka di episode ini kita akan bahas soal interaksi antara monarki dan demokrasi, lalu tentunya hikmah apa yang bisa kita ambil untuk Indonesia menjadi negara maju. Yuk kita bahas sampai tuntas. Sobat Fobi, di tahun 2022 masih ada 43 monarki di dunia ini. Jenisnya macam-macam tentunya. Ada yang monarki absolut seperti di Brunei dan di Arab Saudi. Di monarki absolut ini, raja masih memiliki kekuasaan penuh di negaranya. Nah, yang menarik di sini adalah ada sekitar 35 negara yang berbasis monarki konstitusional. Dan 15 di antara 35 ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Inggris. Nah, di dalam monarki konstitusional ini, raja atau ratu tidak memiliki kekuatan yang real, tetapi yang dimiliki adalah kekuatan simbolis. Jadi Sobat Fobi, dulunya memang banyak negara yang dipimpin monarki absolut. Raja itu betul-betul berkuasa dan dibantu oleh parlemen dalam menjalankan pemerintahan. Namun, seiring berjalannya dengan waktu dan tuntutan zaman, kekuatan dari raja-raja monarki ini perlahan-lahan makin banyak yang diberikan kepada pemerintahan parlemen misalnya, hingga akhirnya hampir raja itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Makanya zaman sekarang monarki seringkali dianggap kuno dan tidak relevan. Tapi yang menarik Sobat Fobi, kenyataannya negara-negara yang sekarang dianggap maju dan sejahtera bisa tergolong monarki juga, misalnya Norwegia, Swedia, Denmark, bahkan Jepang. Lalu sama juga seperti di Inggris, rakyatnya masih mendukung monarki ini. Misalnya di Norwegia dan di Denmark, itu sekitar 80% rakyatnya merestui keberadaan keluarga kerajaan. Bahkan di Jepang yang hipermodern sekalipun, 70% rakyatnya masih mendukung keberlangsungan monarki tersebut. Kenapa demikian? Jadi memang Sobat Fobi, monarki itu menawarkan sebuah stabilitas, atau kalau mau mungkin sedikit sinis, ilusi stabilitas. Contohnya seperti Ratu Inggris. Sepanjang 70 tahun masa berkuasa Ratu Elizabeth ini, sudah ada 15 orang Perdana Menteri yang menjabat bergantian. Dari mulai Winston Churchill yang menjabat Perdana Menteri saat Perang Dunia dulu, sampai Liz Truss yang baru saja dilantik. Jadi selama 70 tahun itu, ada 15 Perdana Menteri yang sudah berganti-ganti, tapi Ratu Inggrisnya tetap satu, yaitu Ratu Elizabeth. Nah, sadar atau tidak, rakyat Inggris jadi merasakan adanya keberlanjutan dalam pemerintahan ini. Perdana Menteri bisa tumbang, bisa turun, digantikan dengan yang lain. Tetapi Ratu Inggris jadi benang merah yang menghubungkan setiap pemerintahan, setiap parlemen yang terus berganti-ganti. Nah, selain itu kita
kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa manusia itu tidak semata-mata makhluk yang rasional hanya berlandaskan logika saja. Manusia juga butuh untuk supaya hidup memperoleh makna dalam hidup, termasuk manusia-manusia di negara maju seperti Inggris dan Jepang. Makna-makna dalam hidup ini, Sobat Fobi, biasanya mengalir melalui cerita-cerita, kisah-kisah yang memiliki simbol-simbol. Kita sendiri di Indonesia, di Nusantara, kita punya segudang kisah, cerita, dan legenda yang kebijaksanaan dari para nenek moyang leluhur kita terus diwariskan ke generasi selanjutnya. Disinilah peran para raja dan ratu itu. Justru di era modern yang semuanya serba fungsional, logis, rasional, mungkin banyak orang merasa kering akan makna. Nah, di sini peran raja dan ratu menjadi kekuasaan simbolis mencegah Perdana Menteri untuk bertingkah seperti seorang raja atau ratu. Bisa kita bayangkan, Sobat Fobi, jika ada Perdana Menteri yang merasa didukung oleh rakyat banyak, katakanlah merasa dia belagu, ketika dia berhadapan sama Ratu Inggris yang pernah menghadapi 15 Perdana Menteri, ya nggak bisa apa-apa juga di hadapan sang ratu ini karena ya memang pengalamannya jauh lebih banyak. Nah, Sobat Fobi, selain peran simbolis yang tadi kita bahas, di beberapa negara yang monarkinya masih punya taring, peran raja atau ratu masih bisa dirasakan ketika terjadi konflik, baik konflik politik di parlemen atau konflik seperti perang. Di Thailand misalnya, ketika ada konflik politik berkepanjangan di parlemen, raja bisa turun tangan untuk membantu menyelesaikan. Inilah salah satu yang bisa kita pelajari dari monarki konstitusional. Raja atau ratu tidak punya kepentingan elektoral. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan soal pemilu. Berbeda dengan presiden atau perdana menteri yang wajar saja khawatir akan kepilih lagi atau tidak. Nah, karena kepentingan-kepentingan di pemilu inilah presiden atau perdana menteri atau pemerintahannya akan lebih diuntungkan dan mungkin terpilih lagi kalau mengutamakan kesukaan rakyat dalam jangka pendek. Kalau pemilunya 5 tahunan, ya dalam periode 5 tahunan. Jadi kasarnya kalau misalnya pemilu diadakan sekarang, rakyat akan menilai dari kondisi dalam beberapa bulan atau beberapa minggu belakangan saja. Padahal banyak program-program yang dampaknya baik dalam jangka panjang. Tetapi karena tekanan elektoral dalam pemilu ini, banyak pemimpin politik yang pandangannya pendek, paling panjang hanya 5 tahunan atau bahkan seringnya kurang dari itu. Nah, kalau pemimpin politik kita disandra oleh kepentingan pemilu 5 tahunan misalnya, maka seorang presiden yang tidak visioner bisa saja tersandra oleh kepentingan pemilu ini sehingga kebijakan-kebijakan yang lahir itu hanya kepentingan jangka pendek semata, bahkan hanya kepentingan elektoral politik pemilu bagi dia saja. Nah, kalau raja dan ratu terbebas dari hal-hal seperti ini. Memang di sisi lain kita bisa melihat ada peluang munculnya raja atau ratu yang zolim yang seperti kita dengar di kisah-kisah zaman dulu. Tetapi ya mungkin di era modern seperti ini akan semakin sulit buat seorang raja atau ratu untuk berbuat seenaknya karena kehidupan mereka disorot di media sosial. Salah dikit ataupun nggak salah bisa tersebar image-nya buruk di mata publik. Karena taruhannya adalah keruntuhan dari kerajaan itu sendiri. Kalau dulu rakyat kecil sulit untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh rajanya atau ratunya, tapi sekarang di era digital dan media sosial, rakyat bisa menyaksikan dan menilai langsung perilaku sikap raja dan ratunya. Maka dari itu, seorang raja atau ratu terikat kewajiban moral ini. Dia harus menjaga keutuhan kerajaan, menjaga tradisi, dan menjaga persatuan nasional. Dalam negara monarki, sementara partai politik dan pemimpin politik sibuk misalnya memanfaatkan perbedaan untuk kepentingan elektoral, sosok seorang raja dan ratu bisa menjadi pemersatu dan pelindung bagi seluruh rakyat termasuk mereka yang minoritas. Selain itu, Sobat Fobi, jika raja dan ratunya itu memang orang yang bisa dipercaya memegang amanah dan bisa menjaga program, baik program panjang yang tetap dijalankan sampai selesai meskipun pemerintahan berganti-ganti. Nah, dari sini demokrasi saya pikir harus terbuka dengan
dengan ide-ide baru maupun ide-ide lama. Harus terbuka untuk selalu bereksperimen, mencari bentuk-bentuk pemerintahan yang cocok untuk keadaan kita. Indonesia masih terus bergulat dengan hiruk-pikuk politik demi mencegah kezoliman. Sejarah kita ya lumayan panjang juga. Tahun 1950-an, Indonesia sempat bereksperimen dengan demokrasi liberal, demokrasi parlementer. Tapi ini gagal. Lalu kita berusaha menggali lagi apa itu demokrasi Pancasila. Apa itu musyawarah untuk mufakat. Nah, dalam sistem musyawarah mufakat ini tidak berlaku tuh winner takes all atau yang menang atau yang mayoritas menang mutlak. Karena dalam musyawarah atau mufakat selalu ada ruang buat minoritas bersuara dan usulan-usulannya diakomodir oleh mayoritas. Lalu di zaman Soeharto, Indonesia menerapkan sistem yang dinamakan demokrasi Pancasila. Waktu itu hiruk-pikuk politik ditekan, memang hasilnya ada sedikit pembangunan yang bisa berjalan, tetapi ternyata korupsi, kolusi merajalela di mana-mana. Sehingga orang bertanya, apa betul demokrasi Pancasila waktu itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Atau sekedar label bagi sebuah sistem yang sebetulnya sistem yang otoriter dan militeristik. Lalu datang era reformasi. Di sini kita mencoba lagi bereksperimen menemukan keseimbangan demokrasi kita. Kita ini ingin demokratis tapi juga ingin stabil. Kita ingin suara minoritas tetap didengar. Kita ingin energi bangsa ini tidak hanya mengurus urusan drama-drama politik, tapi bisa dipakai untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Perjalanan Indonesia masih jauh dari selesai. Demokrasi kita masih jauh dari sempurna, maka itu kita harus terbuka terus mencari solusi seperti negara-negara monarki yang meskipun sudah demokratis tidak begitu saja meninggalkan sistem monarki karena masih ada manfaat yang bisa diperoleh. Nah, Indonesia harus jeli melihat peluang-peluang yang bisa kita coba kita manfaatkan untuk kepentingan bersama. Contoh monarki konstitusional di Inggris dan di negara lain mengingatkan kita bahwa proses bernegara itu dinamis. Banyak perubahan yang harus dihadapi dengan baik. Ibaratnya, demokrasi itu seperti nasi goreng. Jenis masakannya satu, nasi goreng, tapi bumbu dan hasil rasanya akan berbeda-beda. Nah, kita harus terus mencari resep yang pas untuk membuat demokrasi kita rasanya menjadi semakin enak. Kita harus mencari solusi buat demokrasi kita sendiri, sebab ini akan menjadi fondasi untuk pembangunan ekonomi kesejahteraan kita. Dan memang apa yang baik untuk demokrasi belum tentu baik juga untuk kesejahteraan. Tantangannya, Indonesia ini berbeda dengan negara-negara barat misalnya yang sudah menjadi negara maju, rakyatnya sudah sejahtera. Sementara kita masih harus mengejar untuk menjadi negara maju. Disinilah pentingnya pemimpin simbolis. Ini bukan berarti saya bilang kita harus punya raja atau ratu, enggak, bukan itu. Dan saya juga tidak bilang pemimpin simbolis ini harus ada presiden. Tapi kita perlu pemimpin simbolis ini. Pemimpin yang bijaksana dan memiliki pengalaman yang banyak. Sehingga bukan tidak mungkin pemimpin simbolis ini menjadi pilar keempat dalam demokrasi. Jadi ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan simbolis. Inilah yang dipakai di Inggris. Di Amerika misalnya memang hanya 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi di Inggris ada simbolis ini. Semoga kita bisa terus mendapat hikmah dari sejarah bangsa kita dan bangsa-bangsa lain di dunia, dan kita nggak putus asa untuk terus bereksperimen dengan demokrasi kita sampai Indonesia menjadi negara maju. Sekian episode Fobi kali ini. Terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih, sampai jumpa di episode Fobi selanjutnya.